Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur Fadol, guru PAI di SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK UIN Solo 3 dengan NIM 27030252873. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber untuk uji kinerja di kelas 8B dengan materi Husnudon dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran PAI, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya saya cek kehadirannya dulu ya. Alia Mufidah, Ananda Syifa, Zain Fadila, sakit. Nah, oke. Kita ingat-ingat lagi untuk kesepakatan belajar kita. Nih, itu ya. Coba salah satu membacakan untuk kesepakatan belajar kita. Arianha, Arianha dibacakan yuk. Oke, selanjutnya dimensi profil lulusan yang akan kita capai. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kreativitas. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang akan kita capai, yang pertama adalah musyawarah. Akan kita capai nanti melalui kegiatan diskusi, kemudian yaitu dinamis dan inovatif. Yang selanjutnya, ini biar cair suasana pada pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Ice breaking kita kata harimau. Silahkan kalian dengan teman berhadapan. Nah, tangan kiri diletakkan di atas tangan teman kalian yang kanan. Pada suatu hari mau malam, tiba-tiba melihat harimau sedang dikejar harimau. Ada yang ketangkap? Ada yang ketangkap? Oke ya. Nah, oke, cukup. Selanjutnya kalian simak video ini ya, tentang video si kaya dan si miskin. Belajar husnuzon dari kisah si kaya dan si miskin. Langit semakin gelap, suara petir makin kian menggelegar. Oke. Dari video yang sudah kalian amati tadi, kira-kira kalian bisa ambil hikmah apa di situ? Jangan suudzon. Kepada siapa? Kepada orang lain. Oke, selanjutnya saya berikan pertanyaan awal, pertanyaan pemantik atau asesmen awal untuk kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang husnudzon? Berpikir positif kepada orang lain. Ada yang lain lagi? Berpikir positif terhadap orang lain. Pernahkah kamu atau kalian salah paham terhadap temanmu? Pernah? Kemudian apa yang kalian lakukan? Minta maaf, benar minta maaf. Atau tetap dilanjutkan aja suudzonnya, gengsi ya kalau minta maaf gitu? Enggak, minta maaf. Nih, ya, kita itu sering kali ya berprasangka pada orang lain. Nah, pernah nggak kalian kecewa kepada orang lain? Pernah ya, kadang misalnya bertemu tidak disapa tidak menjawab, kan kecewa ya? Atau dipanggil kok tidak menjawab, kecewa. Ketika kalian misalnya memanggil seseorang atau mengucapkan salam kepada teman kalian kemudian tidak dijawab, apa yang ada dalam pikiran kalian? Seringkali kita itu
mengalami hal itu. Kemudian kita langsung menyimpulkan sesuatu itu. Ya enggak? Seringkali terjadi seperti itu di kehidupan kita sehari-hari, baik itu dengan teman, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan adiknya, dan pada temannya dan seterusnya. Begitu ya? Nah, pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu adalah memahami makna husnudzon. Kemudian, kegiatan yang akan kita lakukan dalam memahami husnudzon ini yang pertama, nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran yaitu problem based learning. Jadi nanti yang pertama Mas Kur sampaikan adalah masalah, kemudian nanti kalian bisa berkelompok untuk mendiskusikan masalah itu. Setelah didiskusikan nanti dipresentasikan. Baru setelah dipresentasikan nanti baru kita evaluasi apakah hasil diskusi itu sudah benar atau belum. Kemudian teknik penilaian, untuk nilai yang akan saya ambil pada pembelajaran ini nanti ada penilaian formatif, bentuknya tulis, kemudian ada penilaian sikap yaitu melalui jurnal observasi. Yang selanjutnya, nah ini masalah yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Masalahnya, Ani merasa disisihkan teman-temannya karena mereka tak mengajaknya bermain. Ia langsung menyimpulkan bahwa teman-temannya tidak menyukainya. Itu masalahnya. Nah, nanti kalian mendiskusikan masalah ini, ya, kemudian dicari solusinya sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini saya bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok ya. Saya bagi 8 kelompok, jadi satu kelompoknya 4 anak atau 3 anak. Ya, silahkan bisa bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, berhadap-hadapan. Sudah? Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sudah ya. Nah, kemudian kalian baca dulu petunjuknya. Petunjuk dalam LKPD. Yang pertama, baca dan pahamilah materi tentang husnudzon dari buku teks atau sumber lain yang relevan. Oke. Yang berikutnya, simak studi kasus dan amati panduan pertanyaan pada lembar kerja. Yang berikutnya, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menemukan makna husnudzon berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya, sajikan hasil diskusimu dalam bentuk yang menarik dan kreatif. Oke, seperti itu? Bisa dipahami? Ya, silahkan bisa dikerjakan. Waktunya 15 menit. Iya. Ya, dalilnya berarti bisa dari Al-Quran, dari hadis, kan gitu. Cari yang Al-Quran, yang Al-Quran yang mana? Yang hadis mana? Gitu. Kalau yang hadis berarti tulis semua hadisnya. Cukup ya? Sudah cukup ya hasil diskusinya. Ya, setelah ini kita tampilkan untuk hasil diskusinya dipresentasikan ya. Ketika presentasi nanti yang lain memperhatikan, kemudian ketika ada sesuatu yang memang menurut kalian itu kok kurang pas, nanti bisa disampaikan ketika pada sesi pertanyaan. Seperti itu ya? Bisa dipahami? Oke. Silakan bisa kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Studi kasus. Ani merasa disisihkan teman-temannya karena mereka tak mengajaknya bermain. Ia langsung menyimpulkan bahwa teman-temannya tidak menyukainya. Tuliskan pengertian husnudzon menurut ajaran Islam. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudzon. Secara istilah, arti husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Ada yang mau ditanyakan? Karena Ani merasa disisihkan teman-temannya.
Berikan kesempatan yang lain, mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, tidak ada? Oke, bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk presentasinya ya. Jadi yang sebenarnya terjadi pada Ani itu apa? Ani merasa disisihkan karena teman-temannya tidak mengajaknya bermain. Namun ia langsung menyimpulkan bahwa teman-temannya tidak menyukainya tanpa mencari tahu alasannya. Itu kan? Itu yang terjadi pada Ani. Kemudian perilaku Ani itu termasuk husnudzon atau suudzon? Suudzon ya. Suudzon kenapa suudzon? Ya belum tahu alasannya kenapa, ya kan? Jadi di sini kita bisa tahu bagaimana caranya biar kita itu tidak suudzon. Bagaimana biar kita tidak suudzon? Berprasangka baik. Ya. Jadi berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka hati kita itu akan tenang. Tapi ketika kita berpikirnya negatif, saya kayak gini, akhirnya malah nggak nyaman sendiri. Itu yang harus dilakukan, ya. Yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, kita tidak boleh berburu-buru, berprasangka buruk, ya. Jangan terburu-buru, jangan langsung menyimpulkan apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, husnudzon itu akan membuat hati kita lebih tenang, lebih nyaman karena tidak ada beban dalam hati kita. Oh, dia mungkin kayak gini sehingga tidak ada beban dalam hati kita. Kemudian suudzon hanya akan menimbulkan rasa sakit hati. Akhirnya ketika kita malah suudzon, saya tidak, karena mungkin itu benci sama saya, akhirnya malah sakit hati. Tapi ketika berpikir, mungkin teman-temannya itu lupa dan seterusnya, malah nyaman kita, tidak pusing, gitu ya. Nah, dalilnya dari husnudzon atau lawannya suudzon itu Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk menjauhi berprasangka buruk. Dalam Quran surat apa? Al-Hujurat ayat 12. Coba dibaca bareng-bareng Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mulai dengan basmalah. Oke, nah itu dalilnya bahwa Allah itu melarang kita untuk berprasangka buruk. Di situ disampaikan orang yang berprasangka buruk itu seperti apa? Memakan daging saudaranya. Itu kan. Makanya tidak boleh kita itu berprasangka buruk kepada orang lah. Dalam hadis juga disampaikan di situ, ya kan? Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban gitu. Nah, itu dalilnya. Yang berikutnya dari dalil-dalil itu maka bisa kita simpulkan apa itu pengertian dari husnudzon. Apa husnudzon itu? Sikap berbaik sangka kepada diri sendiri dan sesama manusia. Dengan apa? Benar meyakini bahwa segala sesuatu memiliki hikmah. Ya. Jadi husnudzon itu adalah sikap atau perilaku yang positif thinking. Ya, berpikir positif terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, atau prasangka baik terhadap orang lain. Itu pengertian dari husnudzon. Nah, macam-macam husnudzon itu ada 3. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua husnudzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga husnudzon pada orang lain. Husnudzon kepada Allah itu bagaimana? Ya, kita berprasangka buruk atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu, berprasangka baik.
Kemudian husnudzon kepada diri sendiri itu percaya diri bahwa kita mampu. Misalnya kalian mengerjakan soal, oh saya mampu, berarti kalian itu husnudzon kepada diri sendiri. Tapi ketika kalian kok malah nyontek, berarti itu apa? Suudzon dengan diri kalian. Nah, yang ketiga adalah husnudzon kepada orang lain. Perilaku di mana menganggap orang lain itu apa? Buruk. Jadi positive thinking adalah positive thinking. Ya. Berbaik sangka pada orang lain itu positive thinking. Perilaku di mana menganggap orang lain itu baik gitu. Sebelum menemukan kalau orang lain itu melakukan kesalahan gitu. Ya kan? Nah. Nah, itu. Manfaatnya bisa menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menumbuhkan rasa syukur, kemudian menumbuhkan sikap sabar, menumbuhkan keinginan untuk berusaha memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi seorang yang al-afwu, pemaaf. Nah, orang yang berprasangka baik itu akan menjadi orang yang pemaaf. Kemudian selalu bersikap kasih sayang atau ar-Rahman, kemudian suka menolong atau at-ta'awun. Itu manfaatnya ketika kita melakukan husnudzon. Iya, kalau suudzon itu lawan dari husnudzon. Itu seperti itu. Oke. Jadi tadi ya, pengertian husnudzon apa? Sikap atau perilaku seseorang yang berpikir positif kepada orang lain atau dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian dalilnya pada Quran surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? 12. Kemudian macam-macam husnudzon ada berapa? 3. Apa saja? Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian bisa kerjakan asesmen formatif itu. Langsung jawabannya saja. Oke, cukup. Sampingnya aja, cukup. Ya. Nanti itu bisa dikumpulkan. Kita lanjutkan ya untuk yang berikutnya. Kita lakukan refleksi ya. Ya. Oke, apa yang kalian pelajari hari ini? Husnudzon, ya. Husnudzon, kemudian lawannya apa? Suudzon. Apalagi? Tentang apa? Berarti husnudzon tentang apa saja tadi? Berpikir positif. Kemudian apa lagi? Husnudzon. Tadi apa namanya pengertiannya? Kemudian apa lagi? Dalilnya. Kemudian apa lagi? Macam-macamnya. Oke. Kemudian apa yang menurut kalian sulit dipahami dari materi yang tadi pelajari? Gak ada? Mudah semua ya? Bisa dipahami semua ya? Oke. Kemudian bagaimana kalian akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir positif kepada siapa? Orang lain. Siapa lagi? Sendiri. Lanjut apa lagi? Pada Allah. Oke ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kalian ingin lakukan itu benar-benar bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan depan kita akan menganalisis
perilaku husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Itu silahkan nanti kalian baca dulu bukunya dan baik sehingga besok tidak bingungan dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke, itu saja ya untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian diberikan kemudahan ya dalam mencari ilmu. Dalam pembelajaran pada siang hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kalian bisa mempraktekkan atau merealisasikan perilaku husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.